Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rahmah dan dua rekan saya, Mbak Tasya dan Mbak Siska. Kami dari mahasiswi Manajemen Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Di sini kami akan sedikit menyampaikan presentasi untuk memenuhi eh, mata kuliah kami, tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah aspek hukum bisnis. Di sini kami akan menyampaikan sedikit solusi sesuai dengan hasil wawancara yang beberapa minggu lalu telah kita laksanakan. Dari wawancara tersebut, kelompok kami dapat mengumpulkan sedikit informasi tentang persoalan-persoalan yang melenceng dari hukum yang saudara alami. Di antaranya, tidak adanya kontrak kerja yang sah di tempat kerja saudara, tidak sesuainya upah lembur, sulitnya untuk mendapatkan cuti dan izin, serta tidak terpenuhinya hak saudara sebagai karyawan. Solusi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Tasya. Kepada Mbak Tasya, kami persilahkan. Pekerjaan Mbak Petet ini banyak sekali permasalahan di mana hak sebagai karyawan tidak terpenuhi, mulai dari gaji, jam kerja, cuti, dan lain-lain. Petet kan di sini sudah mempunyai keahlian memasak ya. Nah, kenapa keahlian Mbak Petet ini tidak dikembangkan saja? Mbak Petet bisa membuat kue-kue atau makanan-makanan lain, hits, atau yang lagi viral mungkin nanti bisa lebih cepat untuk dipasarkan. Nah, besok kalau usaha Mbak Petet ini sudah mulai berkembang pesat, Mbak Petet bisa mengajukan resign kembali dengan alasan sudah mempunyai usaha sendiri. Mungkin Sebenarnya saya sudah mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti itu. Namun karena sekarang ini pandemi, jadi untuk pemasaran sedikit susah. Karena saya hanya mengandalkan lingkup-lingkup terdekat saya untuk pemasaran produk-produk yang saya buat seperti itu. Nanti mungkin bisa kami bantu untuk jualan lewat media sosial atau apa gitu. Ya selama ini untuk membuat produk tuh yang jadi masalah buat diri saya sendiri itu mengenai pemasarannya gitu. Kalau untuk membuatnya saya sudah berusaha dan ya sedikit demi sedikit itu sudah buat. Cuma untuk pemasarannya kesulitan. Kalau boleh tahu Mbak Petet sudah mulai usaha apa aja Mbak? Jualan apa saja? Untuk saya udah mulai itu dari 6 bulan yang lalu kurang lebih. Itu saya sudah mulai buat dari bolu, brownies. Ada keuntungan atau belum? Ya, sehari sedikit-sedikit udah ada keuntungan ya Mbak. Cuma ya itu tadi kendalanya pemasaran karena circle saya terlalu kecil. Jadi untuk pemasaran tuh saya tuh untuk makanan yang agak modern tuh masih kurang diminati seperti itu. Masyarakat di sini lebih banyak yang lebih berminat ke makanan tradisional, sedangkan untuk makanan tradisional sendiri saya tidak terlalu menguasai karena terlalu terbiasa dengan makanan yang sudah sedikit modern. Oh, begitu ya. Mungkin Mbak Siska ada solusi lain? Saya ini akan menyampaikan untuk solusi yang kedua ya, itu memberikan masukan agar produk jualan terlihat semenarik mungkin. Nah, di sini kami memiliki ide dan akan kami sampaikan dengan cara misalkan dalam produk yang akan dipasarkan itu kita buat kemasan yang menarik. Contohnya dalam kemasan nanti dibuatkan kayak stiker kecil, entah itu tulisan selamat menikmati atau bisa kata-kata lucu atau bisa juga seperti kata-kata penyemangat seperti yang biasanya ada di itu loh Mbak, permen kiss itu loh. Atau bisa juga berhubung saat ini kan sedang ada wabah corona nih, tuliskan kayak stay at home, di rumah aja, atau saran untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, apalagi ini kan Mbak mau mencoba jual produk secara online untuk saat ini pandemi ini kan, pastinya kan akan sedikit berbeda dengan menjualnya secara fisik. Sehingga untuk kemasan yang kami sarankan tersebut ya dibuat semenarik mungkin.
Kenapa desain kemasan harus menarik? Karena sebagian besar pelanggan yang akan berbelanja itu pasti akan melihat ke arah produk tersebut. Maka dari itu usulan kami ini dengan adanya desain kemasan atau desain unik yang akan diberikan dalam produk tersebut, dengan harapan akan lebih banyak pembeli dan banyak yang tertarik juga, banyak peminat lah yang akan melarisi produk tersebut. Saya kira untuk masukan menarik pelanggan dengan cara tersebut yang sederhana, simpel, praktis. Iya, cukup itu untuk yang poin kedua. Selanjutnya adalah survei pasar ya. Untuk poin survei pasar disampaikan sama Mbak Atica. Ya, yang ketiga adalah melakukan survei pasar dan memberikan ide untuk mengembangkan usaha minat pasar. Saudara itu harus menentukan kira-kira yang sedang diminati oleh anak muda zaman sekarang tuh apa. Dan itu juga bisa dilakukan melalui Instagram. Kan sekarang di Instagram ada kayak fitur untuk voting kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga melalui iklan Facebook maupun Instagram itu tadi. Dan kalau menurut saya sistem penjualannya itu lebih baik sistem PO. Jadi sesuai saudara akan membuat produk sesuai dengan yang dipesan saja, dan itu menurut saya lebih efektif dan meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi kalau misalnya itu nggak laku. Misalnya kita pakai strategi beli 2 gratis 1, terus beli 2 dapat masker, karena kembali lagi kan di situasi awal bahwa lagi ada pandemi COVID ini ya, jadi mungkin usulan dengan strategi tersebut akan menarik minat pembeli, kayak gitu. Untuk dari narasumber, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin menambahkan hal lain yang mungkin belum kami ketahui supaya kita bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik? Untuk terima kasih sekali lagi untuk saran dari teman-teman semuanya. Mungkin kedepannya bisa saya coba yang untuk kemasan yang ada kalimat lucu-lucu atau memberikan tampilan yang menarik di kemasan ya, karena yang kemarin-kemarin tuh menurut saya masih biasa aja gitu. Terus survei pasar baru sedikit saya lakukan, jadi menurut saya bisalah besok saya coba lagi untuk survei pasar. Seberapa sih minat pelanggan saya dengan produk saya, seperti itu. Sudah cukup atau ingin ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup saja. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk masukannya? Jika sudah, itu tadi yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk saudara pertimbangkan ke depannya supaya bisa semakin berkembang untuk usaha sendiri dan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.